Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak. Amin. Kita sudah resmi punya pelatih namanya Patrick Kluivert, ya, yang mana dalam wawancara perkenalan dia memberikan target-target atau poin-poin penting yang disampaikan yang akan dijalani. Ya. Yang pertama, strategi menyerang. Ya. Jadi saat ditanyakan apa strategi dan filosofi yang akan diterapkan oleh Coach Patrick, ya, untuk timnas Indonesia. Jadi Patrick menjawab seperti berikut, ya. Saya sangat menyukai total football. Saya rasa saya akan fokus untuk bermain attack football dan saya sangat menyukai gaya penguasaan bola, akan tetapi saya juga harus memperhatikan kondisi pertahanan kita. Jika kita terlena akan menyerang, bisa saja pertahanan kita jadi rapuh. Itu yang akan kita perbaiki. Akan tetapi saya melihat pertahanan Indonesia saat ini sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kita berani bermain lebih menyerang. Kuncinya para pemain harus saling percaya satu sama lain dan percaya dengan staf pelatih. Kuncinya kita harus menjadi satu, tegas Patrick Kluivert, ya. Poin kedua, target dan budaya. Saat Patrick ditanya tentang apa targetnya nanti dan bagaimana menghadapi tekanan yang ada serta budaya yang akan diterapkan kepada pemain timnas Indonesia, ya. Jadi Patrick itu menjawab dan mengatakan bahwa dirinya sadar akan berada dalam tekanan dan dirinya juga sudah menyepakati target, yaitu lolos Piala Dunia langsung atau lewat jalur ketiga atau keempat. Budaya saya tentu yaitu budaya kerja keras dan kekompakan. Kita harus jadi satu kesatuan. Saya akan menerapkan mindset kepada semua pemain bahwa anggaplah 4 laga sisa ini adalah laga final dan harus percaya kepada tujuan kita semua. Kita juga harus respect kepada lawan dan juga kita harus ditakuti lawan. Target kita adalah minimal membawa 4 poin pada 2 laga bulan Maret nanti, ya. Akan tetapi jika kita bisa 6 poin, kenapa tidak? Kami akan memperjuangkannya. Jadi peran dari supporter adalah yang sangat penting bagi tim nasional dan untuk para pemain, tegasnya Patrick Kluivert, ya. Jadi itu jawaban-jawaban yang lugas tapi mantap, ya. Untuk pemain lokal punya kesempatan dan mendapat tentang dimainkan atau tidak, hal itu jangan dikhawatirkan. Yang jelas pemain lokal punya kualitas, ya. Para pemain lokal yang ada itu sudah mumpuni, jawab Patrick, ya. Saya melihat pemain lokal dalam negeri sangat punya potensi tinggi, ya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Saya juga akan bertemu beberapa pemain timnas Indonesia nanti, ya, dalam arti dalam beberapa saat, kan, ya, untuk perkenalan. Dan Anda juga tadi bertanya siapa pemain muda yang lahir dalam negeri yang membuat saya kagum untuk saat ini. Saya rasa dia adalah Marcelino. Wah, mantap. Marcelino dapat sanjungan dari Patrick, ya. Poin keempat, ya. Ini bocoran pemain keturunan yang akan segera bergabung. Masalah pemain naturalisasi, ya. Saat Patrick ditanya oleh awak media perihal apakah ada pemain
yang akan bergabung. Beginilah jawab Patrick Kluivert ya. Saya tidak bisa membocorkannya ya kan. Bapak Presiden Pak Erik, saya rasa ada satu nama yang sudah sangat dekat untuk bergabung. Dia adalah Jero Underwood ya. Dan ada juga beberapa nama lagi yang masih tahap komunikasi, tegas jawaban Patrick Kluivert. Nah, dalam hal ini tentu Jero dan Ole Romeni kan kita semua sudah tahu akan bergabung timnas Indonesia pada bulan Maret nanti. Nah, poin kelima yang ditargetkan adalah menang melawan Australia. Nah, inilah Patrick Kluivert menjawab pertanyaan perihal yang akan berhadapan dengan Australia, bisa menang atau tidak. Perihal apa saja yang akan disiapkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain, dan bagaimana memilih starting line up untuk kedua laga tersebut. Patrick itu mengatakan pertama-tama saat bermain di klub dan juga bermain di tim nasional itu akan sangat berbeda. Jika di klub para pemain mempunyai latihan atau persiapan yang panjang, akan tetapi jika di tim nasional mereka hanya mempunyai beberapa hari maksudnya untuk pemulihan fisiknya. Untuk memilih pemain siapa saja yang akan diturunkan, kita perlu melihat beberapa faktor ya. Yang pertama, kita harus melihat kondisi pemain fit atau tidak, serta stamina pemain pasti berbeda-beda. Jadi pemilihan pemain ditentukan dari banyaknya faktor untuk laga melawan Australia. Tim harus saling percaya satu sama lain, dan saya akan menegaskan kepada pemain apa tujuan kita. Kita harus menerapkan mindset kerja keras untuk tujuan kita, seperti yang saya bilang di awal di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia ini adalah laga final. Itu yang saya tekankan ke pemain-pemain nanti ya. Kita tentu harus respect kepada Australia, apalagi mereka bermain di kandang. Akan tetapi timnas Indonesia juga harus ditakuti lawan. Setidaknya bulan Maret ini kita minimal bawa 4 poin dari 2 laga tersebut. Itulah beberapa prioritas ya. Ada 5 target atau yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, pelatih nasional kita yang baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa berjalan dengan baik dan membawa timnas Indonesia, membawa Garuda terbang tinggi. Terima kasih. Merdeka.